Apa saja tes psikotes di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia dan bagaimana cara mengerjakan soal-soalnya? Mari simak terus video ini. Cekidot. PT Yamaha Musik Manufacturing Asia atau biasa disingkat dengan sebutan PT YMMA atau PT Yamus merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat musik seperti piano, gitar, biola, drum, dan lain-lain. Pabriknya ini berada di kawasan industri MM 2100 di Cibitung, Bekasi ya. Dalam merekrut karyawan barunya, PT Yamaha Musik ini menerapkan berbagai macam tahapan tes. Salah satunya yaitu tes psikotes. Ada sekitar 8 tes psikotes yang harus dikerjakan. Apa sajakah itu? Mari kita pelajari satu persatu. Oke, tes yang pertama yaitu ada tes Kraepelin. Tes Kraepelin bentuknya lembaran kertas sangat besar seperti koran ya, terdiri dari angka-angka yang sangat banyak. Ini seperti ini kira-kira gambarnya. Ini nanti sobat harus siapkan seenggaknya 2 pulpen atau 2 pensil buat cadangan plus penghapus. Cara mengerjakannya yaitu jumlahkan bilangan yang berdekatan dan tuliskan di sebelah kanan di sela-sela bilangannya. Jika jawabannya lebih dari 2 digit, maka tuliskan digit terakhirnya saja. Cara perhitungannya dimulai dari pojok kiri bawah lurus ke atas ya. Ini dari sini ke atas. Fokus dengarkan arahan pemandu tes. Kalau disuruh mulai, langsung saja tancap gas, mulai kerjakan. Bila nanti ada instruksi pindah, artinya nanti sobat harus berpindah ke kolom baris angka yang sebelahnya dan mulai menghitung dari bawah lagi ke atas. Seperti itu terus sampai selesai. Tetap fokus dan ikuti instruksi pemandu tesnya. Oke? Nih, ngitungnya dari sini nih, pojok kiri bawah ini ya. Ini kan contohnya 4 tambah 6, 10. Tulisnya nolnya saja ya, satunya nggak usah ditulis. 6 tambah 9, 15. Tulisnya 5. Ini ke atas kalau pemandunya suruh pindah mulai dari sini. Oke? Bisa lah. Kraepelin ini sangat penting ya. Tahap pertama ini sobat harus maksimal dalam mengerjakannya. Soalnya ini infonya itu kalau kita gagal di tes Kraepelin ini, ya udah kita nggak bisa ikut tes yang selanjutnya gitu. Jadi harus maksimal mengerjakannya. Oke, semoga lolos. Lanjut kita ke soal nomor 2 yaitu tes matematika soal cerita. Soal cerita ini nanti pelajari rumus bangun ruang dan datar, jarak. Ini ada kilometer dan meter dan sebagainya itu ya. Mengenai jarak, kemudian desimal, pecahan, berat ini kilogram, gram yang kayak gitu ya. Soalnya ini kurang lebih seperti ini nih. Ini jumlah 47 orang dan 9 orang adalah ini kan penjumlahan biasa lah ya. Kemudian kalau 6 orang harus membagi Rp480, apakah yang diperoleh masing-masing. Nah, ini pecahan rupiah nih ya. Berapa jam akan ditempuh oleh kereta api dengan kecepatan 70 km per jam dan panjang jalan itu adalah, nah ini mengenai jarak ya kayak gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada tes logika aritmatika atau tes deret angka ya. Tes logika aritmatika adalah tes yang terdiri dari deretan angka yang Anda harus pahami polanya. Apakah itu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, dan pecahan angka. Nih soalnya deret angka ini seperti ini nih gambarannya. Ada barisan angka seperti ini, nanti sobat suruh isi jawabannya nih selanjutnya itu berapa nih. Seperti contohnya nih 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nah ini selanjutnya angka berapa nih ya. 4 ke 8 berarti kan 4 tambah 4, 8 kan. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16, 16 tambah 4, 20, 20 tambah 4, 24, berarti 24 tambah 4, ya berarti isinya 28 ya kayak gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke psikotes berikutnya, saya ucapkan terima kasih buat sobat yang sudah klik dan nonton video ini. Jika sobat suka dengan videonya, bisa kasih like. Kalau ada pertanyaan, saran, atau masukan, boleh tulis di kolom komentar. Bila ingin tahu info menarik seputar dunia kerja lainnya, silahkan subscribe YouTube Mas Buru Channel. Boleh juga sekalian nyalain loncengnya ya. Terima kasih. Lanjut kita. Ini tes keempat, ada tes hafalan kata. Sobat harus benar-benar fokus ya. Anda diberi waktu selama 5 menit untuk menghafal kategori dan kata-kata di bawah ini. Hafalkan dari sekarang. Seperti ini nih, contohnya bunga, ada dahlia, pelampoyan, laret, soka, yasmin, perkakas. Ini seperti ini ya. Ini sobat harus dihafalin kira-kira 5 menit waktunya. Habis itu nanti sobat dikasih soal nih seperti ini. Tutup lembar hafalan. Ini yang ini ditutup sebelumnya dan jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan kata yang sudah Anda hafal tadi. Nah, soalnya seperti ini. Kata yang berawalan huruf A termasuk dalam kategori A bunga, B perkakas, C burung, D kesenian, E binatang. Yang berawalan huruf A itu ya ini dia arca ya, berarti masuknya kesenian. Jawabannya D. Seperti itu ya. Ini saya kasih sedikit trik ya atau tips ya cara pengerjaan psikotes ini. Caranya gini, kata kuncinya cuma satu, ya ini alfabet huruf A sampai Z. Jadi sobat ini harus ngapalin ini nih alfabet A B C D E ini seperti ini. Kayak A ini kan arca, B beruang, C cangkul. Jadi ngapalinnya seperti ini aja, nggak usah diapalin bunga itu apa, dahlia, pelampoyan, laret. Jadi kelamaan. Kalau ini kan alfabetnya A berarti arca, beruang, cangkul, dahlia, elang, pelampoyan. Jadi nanti kalau ada
Pertanyaan seperti kata yang berawalan huruf B termasuk dalam kategori B, beruang ya. Berarti kan langsung nih kita ingat, oh ya, beruang binatang. Nah, langsung kita isi. Oke, seperti inilah kira-kira nih ya, sobat bisa pelajarin. Oke, next kita ke tes yang selanjutnya, ada tes papikostik. Seperti ini dia gambarnya, tes papikostik. Tes papikostik ini hampir sama dengan tes EPPS ya, tes tentang kepribadian. Berdasarkan penilaian 20 aspek yang need dan rule, apakah need rule itu tinggi atau rendah, dan Anda akan diminta untuk melingkari pernyataan yang sesuai dengan kepribadian Anda atau mendekati deskripsi kepribadian diri Anda. Ini nanti pertanyaannya kira-kira seperti ini ya. A, saya seorang pekerja keras. B, saya bukan seorang pemurung. Diisi saja sebisa mungkin yang baik-baik yang isinya ya. Umpama kita daftarnya untuk bagian operator produksi, ya diisi yang mirip-mirip dengan seorang operator produksi itu apa. Kalau saya sih jawabnya ini A ya, saya seorang pekerja keras. Dan ini saya suka bekerja lebih baik dari orang lain, saya suka mengerjakan apa yang sedang saya kerjakan sampai selesai. Ini tergantung sobat nanti milihnya apa. Kenali kualifikasi untuk posisi yang Anda lamar, jangan terlalu menyesuaikan dengan pribadi Anda, sebab Anda sekarang sedang melamar kerja. Oke, next kita ke tes psikotes yang ke-6, yaitu ada tes CFIT namanya. Soal psikotes dalam hal ini psikotes gambar atau CFIT dibagi menjadi 4 subtes dengan jumlah soal psikotes yang berbeda-beda dan dengan waktu yang sangat singkat. Yaitu subtes 1 ini seperti ini, subtes 2, subtes 3, subtes 4. Total dari keseluruhan subtes untuk mengukur potensi kecerdasan atau kemampuan dasar umum. Oke, kita lihat satu persatu. Ini subtes 1 ini seperti ini, CFIT. Contohnya seperti ini ya gambarnya. Di bagian atas ada 4 buah kotak, di bawahnya ada 6 kotak yang menjadi pilihan jawabannya. Nih. Jadi nanti sobat, ini 4 kotak ya, yang satu kosong ya. Ini isinya itu apa? Nanti sobat pilih yang mana nih. Nah, di sini juga ada kunci jawabannya, sobat bisa lihat saja. Ini nomor 1 isinya B ya. Yang ini berarti. Kita lanjut yang subtes kedua. Ini gambarnya seperti ini kira-kira. Dari 5 gambar yang terdapat dalam kotak, pilihlah 2 gambar yang paling berbeda dari lainnya dan kerjakan secepat-cepatnya. Nih, kan ada 5 gambar. Sobat milih nih, yang 2 tuh berbeda dengan yang 3. Jadi apa nih? Ini kunci jawabannya ini nih. Udah ada semua. Nomor 1 B dan E. Ini ya. Ini kan lebih kecil nih, B dan E. Yang 3 ini besar ya kan. Oke, seperti itulah kira-kira. Kita ke subtes yang ketiga, CFIT. Ini ada seperti ini nih gambarnya. Di dalam kotak, di dalam soal ini ada 4 buah kotak. Setiap kotak ini memiliki pola-pola tertentu. Tugas Anda mencari pola pada setiap kotak, kemudian tentukan jawaban yang paling tepat berdasarkan pola yang terbentuk dan kerjakan secepat-cepatnya. Ada 4 kotak nih. Ini yang ini jadinya ini. Nah, yang ini jadinya apa nih? Nomor 1 nih, ini kunci jawabannya ada. Jawabannya E ya. Jadi yang ini nih ya. Kedua, ini jadi ini. Yang ini jadinya apa? Jawabannya E juga yang nomor 2. Ini, oke. Subtes yang keempat untuk CFIT ini seperti ini gambarnya. Di dalam setiap kotak soal terdapat sebuah titik. Tugas Anda adalah mencari titik dan mencari prinsip titik tersebut dan kerjakan secepat-cepatnya. Ini kunci jawabannya, sobat bisa lihat. Ini nomor 1 ya. Isinya B, yang ini nih. Nomor 2 isinya A, yang ini. Nah. Oke. Oke, lanjut kita ke tes psikotes yang ke-7, ada tes TU5. Tes TU5 ini lebih tepatnya adalah tes psikotes gambar logika. Pada tes ini kuncinya adalah dengan menentukan pola perubahan dari setiap gambar, dan Anda juga harus bisa memilih gambar mana yang benar. Nih seperti ini gambarnya. Ini soalnya seperti ini. Nah, ini sudah ada kunci jawabannya juga. Nomor 1 nih, A. Ini B. Yang C seperti ini. Nah, yang D itu seperti apa? Jawabannya nomor 1, nomor 2 ya. Nah, seperti ini nih. Oke. Nomor 2, ini A seperti ini, B seperti ini, yang C seperti ini. Jawabannya seperti apa? Nomor 2 yaitu nomor 5 isinya. Nah, seperti ini ya. Ini seperti ini, sobat bisa dipahami sendiri. Ini kunci jawabannya, oke. Ini soalnya kurang lebih ada 30 soal ya. Sudah ada jawabannya semua. Next kita ke tes psikotes yang terakhir, yaitu ada tes antonim atau sinonim. Psikotes antonim yaitu lawan kata, dan sinonim itu persamaan atau padanan makna atau kata ya. Isilah kotak-kotak di depan nomor ini dengan huruf A atau S. Ini kira-kira soalnya seperti ini. Nanti ini tuh apa nih? Antonim atau sinonim ya. Kalau antonim diisi A, kalau sinonim diisi S gitu ya. Racun, madu, ini antonim juga. Ilusi, khayalan berarti kan sama kan? Berarti sinonim. Tapi nanti sobat pelajari ini antonim sinonim. Oke, itu dia tadi ya kisi-kisi tes masuk kerja di PT Yamaha Music Manufacturing Asia versi Mas Buru Channel yang saya dapat dan saya rangkum dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah ngasih like dan subscribe YouTube Mas Buru Channel. Semangat terus, positive thinking, dan sukses selalu. Sampai jumpa lain kesempatan. Dadah.